Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Hajah Ida Rusdiana MPD selaku dosen pengampu mata kuliah micro teaching. Yang saya kasihi teman-teman yang sudah menonton atau menyaksikan rekaman dari presentasi saya pada siang hari ini dengan tema keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil. Baik, langsung saja saya mulai. Di sini yang pertama adalah saya akan menjelaskan dulu pengertian dari diskusi. Jadi diskusi itu merupakan suatu kegiatan yang biasanya itu dilakukan dalam berbagai lapangan ya, seperti dalam dunia politik, ada juga di dalam lapangan kegiatan, terus sosial, perdagangan, terus ada kebudayaan dan sebagainya. Dan sebagainya itu maksudnya kayak organisasi pun masuk ya, terus instansi pemerintahan gitu. Dan dari makna kata diskusi dapat diketahui makna bahwa dalamnya itu terlibat lebih dari satu orang. Dengan demikian, diskusi itu selalu terjadi dalam sebuah kelompok atau kumpulan orang, baik kelompok besar maupun kelompok kecil. Tetapi perlu diingat, tidak semua percakapan dalam sebuah kelompok itu dapat disebut sebagai diskusi. Percakapan dengan kelompok hanya dapat dinamakan diskusi bila memenuhi beberapa syarat seperti ini. Jadi yang pertama itu adalah melibatkan kelompok. Jadi di dalam diskusi itu dapat berjalan apabila terdapat 3 sampai 9 orang di dalam kelompok tersebut. Yang kedua, itu dilakukan secara tatap muka. Nah, maksudnya itu adalah semua anggota kelompok itu harus mendapatkan kesempatan melihat, mendengar, serta berkomunikasi secara bebas dan langsung. Tetapi karena perkembangan zaman, sebenarnya sekarang itu tidak hanya tatap muka ya, kita bisa melakukan diskusi itu melalui sebuah platform seperti Google Meet atau mungkin Zoom Meeting atau mungkin WhatsApp Call ya. Jadi sebenarnya tidak hanya tatap muka saja sih, tetapi juga bisa dilakukan secara virtual atau daring ya dalam jaringan. Terus selanjutnya, kenapa bisa disebut diskusi itu? Karena di dalam diskusi itu adalah mempunyai tujuan yang dicapai sama anggota kelompoknya. Jadi diskusi itu harus mempunyai makna dan tujuan untuk mendapatkan suatu kesimpulan dalam diskusi tersebut. Nah, selanjutnya ada beberapa komponen-komponen keterampilan dalam memimpin kelompok kecil. Jadi yang pertama itu adalah kita harus memusatkan perhatian. Yang pertama itu adalah memusatkan perhatian. Maksudnya itu adalah setelah menyelesaikan selama diskusi berlangsung dari awal sampai akhir itu guru itu harus selalu berusaha memusatkan perhatian siswa pada tujuan atau topik diskusi tersebut. Nah, ini berarti guru itu harus menjaga agar tidak terjadi penyimpangan yang menyebabkan diskusi itu tidak terarah. Lanjut maksudnya itu adalah biasa itu ada seorang ini ya moderator yang bisa untuk membantu memusatkan perhatian dalam sebuah diskusi tersebut. Jadi moderator itu berfungsi untuk menuntun jalannya sebuah diskusi. Selanjutnya ada apa namanya memperjelas masalah atau urutan pendapat. Nah, kalau misalkan memperjelas masalah atau urutan pendapat ini maksudnya itu adalah yaitu seperti yang sudah saya bilang tadi, itu adalah kita menceritakan dulu latar belakang dari apa yang akan kita diskusikan terlebih dahulu, lalu akan kita bahas untuk mencapai tujuan tertentu itu secara terarah, tidak melebar ke mana-mana gitu. Jadi diskusi itu jangan sampai topiknya A kita membahas ke topik C melebar. Nah, itu adalah tugasnya moderator untuk mengembalikannya ke topik tersebut gitu. Selanjutnya adalah menganalisis pandangan siswa. Jadi di dalam suatu divisi, di dalam suatu kelompok itu sering terjadi perbedaan pendapat di antara anggota kelompok ya. Agar perbedaan pendapat ini dapat membimbing kelompok untuk berpartisipasi secara konstruktif dan kreatif, guru itu diharapkan mampu untuk menganalisis alasan perbedaan tersebut. Misalnya dengan meneliti apakah alasan tersebut memang mempunyai dasar yang kuat. Selanjutnya adalah memperjelas hal-hal yang disepakati dan yang tidak disepakati. Selanjutnya, keterampilan untuk meningkatkan urunan siswa. Nah, diskusi itu dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis, critical thinking, atau kita sebutnya kalau dunia pendidikan itu higher order thinking skill ya atau HOTS. Nah, hal ini dapat tercapai apabila guru atau pemimpin diskusi itu mampu meningkatkan urunan pikiran yang diberikan oleh siswa.
Jadi ada beberapa cara dapat dilakukan untuk meningkatkan urunan pikiran ini. Jadi diantaranya adalah seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kunci untuk memancing siswa agar bisa ikut berdiskusi. Yang selanjutnya adalah berikan contoh-contoh baik verbal maupun non-verbal yang sesuai pada saat yang tepat. Misalkan suatu cerita, misalkan menggunakan gambar atau menganalisis di sebuah diagram, itu bisa untuk membantu siswa-siswa untuk berpikir secara kritis. Yang ketiga adalah menghangatkan suasana dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengundang beberapa pendapat. Nah, ini sama kurang lebih seperti yang nomor 2. Itu nomor 2 tetapi memberikan contoh. Yang sekarang ini adalah kita mengajukan pertanyaan pemantik agar siswa itu terkesan untuk tertarik dengan pertanyaan tersebut. Jadi pertanyaan itu harus menarik dan bisa menarik perhatian dari siswa-siswa yang tergabung. Selanjutnya adalah memberikan waktu yang cukup untuk berpikir tanpa diganggu dan komentar-komentar guru dengan komentar-komentar guru. Jadi kita sebagai guru itu kita harus bisa memberikan waktu, memberikan ruang untuk siswa agar mereka bisa berpikir dengan caranya mereka sendiri, tidak dengan paksaan atau tidak dengan cara yang akan kita tanamkan ke siswa-siswa tersebut. Nah, kenapa begitu? Karena kalau misalkan guru itu memaksakan kehendaknya ya dengan ayo sini, ayo, gimana jadinya, ayo cepat ini. Nah, itu akan membuat siswa itu semakin tertekan dan mereka malah tidak bisa berpikir jernih dan jadinya bete gitu loh, bad mood. Nah, selanjutnya adalah memberikan dukungan terhadap siswa dengan jalan mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan komentar yang positif atau mimik yang memberikan tujuan diskusi agar tercapai. Nah, ini maksudnya apa? Jadi kita itu kalau misalkan ada orang atau siswa atau ini dalam kelompok kecil itu ada orang atau siswa ya, itu kalau apabila mereka sedang menyampaikan pendapat, itu kita sebagai orang yang berpendidikan itu seharusnya mendengarkan ya, tidak menyanggah, tidak memberikan pendapat kita juga yang lain. Tunggu dulu sampai mereka selesai untuk memberikan pendapatnya mereka. Kita harus mendengarkan dengan penuh perhatian. Dan kalau misalkan kita mau memberikan komentar, itu kita harus memberikan komentar yang apa namanya, yang positif ya. Karena kita harus memberikan komentar positif apapun, walaupun kita tidak setuju pun kita harus memberikannya itu kritikannya itu secara halus dan itu harus ada solusinya, tidak kritik tanpa ada solusi gitu. Nah, selanjutnya adalah menyebarkan kesempatan untuk berpartisipasi. Nah, jadi diskusi itu tidak jarang terjadi pembicaraan hanya di jadi dalam diskusi itu biasanya itu hanya ada beberapa orang, maksudnya hanya ada beberapa orang yang aktif untuk ikut berdiskusi dan sisanya itu pasif, seperti hanya mendengarkan atau ikut-ikutan setuju dengan pendapat orang lain gitu loh. Nah, bahkan dalam diskusi itu pun seringnya itu apa ya, kayak diskusi itu dimonopoli oleh guru gitu loh. Jadi guru itu yang apa namanya, yang memonopoli dalam diskusi tersebut, tidak memberikan kesempatan untuk partisipannya itu untuk memberikan pendapat atau ikut apa namanya, berdiskusi gitu. Nah, selanjutnya itu adalah keterampilan untuk menutup diskusi. Nah, jadi hak menutup diskusi itu ada beberapa cara ya. Seperti yang pertama itu adalah membuat rangkuman hasil diskusi dengan bantuan para siswa. Rangkumannya itu dibuat bersama siswa ya, agar lebih efektif karena yang mendengarkan kan ya kelompok diskusi itu, tidak cuma kita sendiri gitu loh. Nah, selanjutnya adalah memberikan bayangan tentang tindak lanjut atau hasil diskusi. Jadi setelah kita selesai diskusi, kita harus memberikan bayangan atau rangkumannya. Gimana sih selanjutnya setelah kita diskusi ini, apa sih kesimpulannya gitu loh. Nah, terus selanjutnya itu ada ini ya, beberapa cara untuk melatih keterampilannya itu. Yang pertama itu adalah latihan mengenali komponen-komponen keterampilan. Nah, latihan untuk mengenali komponen-komponen keterampilan dulu. Jadi, latihan ini dilakukan bisa dengan berbagai cara. Yang pertama itu adalah membaca dengan seksama penjelasan yang tersedia, kemudian mencoba menguji pemahamannya dan mendeskripsikan sendiri setiap komponen tersebut. Seperti kayak kita membedah buku lah. Jadi kita baca sama-sama, kita pelajarin sama-sama, terus kita diskusikan bersama-sama gitu. Terus kita bisa juga dengan cara menerapkan pemahaman tersebut, pemahaman yang kita diskusikan itu kita terapkan uh, melalui berbagai media yang bisa kita gunakan gitu loh. Nah, selanjutnya juga bisa dengan mengingat kembali hasil observasi gitu loh. Yang selanjutnya adalah latihan penerapan dengan kelompok teman sejawat. Nah, kita di sini bisa mencoba ya, caranya itu adalah untuk
Caranya adalah dengan meminta kelompok atau meminta guru kita untuk apa namanya? Untuk memimpin apa ya namanya sebutannya, kita meminta guru kita itu untuk menerapkan salah satu komponen keterampilan tersebut, misalnya dengan menunggu berapa detik respon dari anggota setelah melemparkan pertanyaan gitu loh. Nah, jadi kita itu harus mengamati bagaimana pengaruhnya bagi anggota kelompok, kemudian didiskusikan hasil tersebut. Selanjutnya itu adalah bertindak sebagai pemimpin kelompok. Terapkanlah salah satu komponen keterampilan dan ikut serta mendiskusikan hasilnya. Jadi latihan ini dapat dilakukan secara bergilir antara anggota kelompok dengan menerapkan komponen keterampilan yang berbeda. Selanjutnya adalah latihan penerapan dan evaluasi dalam pengajaran mikro. Nah, jadi caranya itu adalah dengan cara menyiapkan satu topik diskusi dengan sejumlah siswa atau sejumlah anggota kelompok. Kemudian usahakan agar antara Anda dan siswa itu mempunyai latar belakangnya sama tentang topik tersebut. Jadi bisa kita coba terapkan sesuai dalam memimpin diskusi. Uh, Terus rekam. Diskusi tersebut itu direkam dengan VTR atau tape recorder. Bila VTR tidak tersedia, ketika memutar rekaman diskusi tersebut gunakanlah lembar observasi. Kita ada juga namanya lembar observasi ya. Nah, terus minta juga teman sejawat Anda untuk melihat urunan para siswa dalam diskusi. Jadi para siswa juga dapat diminta mengisi lembar respon siswa. Berdasarkan ketiga data tersebut, Anda dapat menilai keberhasilan Anda. Dan terakhir adalah penerapan dalam praktek mengajar. Yang pertama itu observasi dengan teliti diskusi yang diselenggarakan oleh guru yang berpengalaman. Jadi kita harus mengamati beberapa diskusi tersebut. Yang pertama adalah dasar pembentukan kelompoknya. Yang kedua adalah keterlibatan guru dan keterlibatan siswa. Yang ketiga adalah siswa yang tingkat partisipasinya tinggi. Yang keempat adalah cara guru menyebarkan kesempatan berpartisipasi. Yang kelima adalah tingkat berpikir siswa yang dituntut dalam diskusi tersebut. Yang selanjutnya adalah respon siswa ketika hal-hal konkret diperlihatkan. Yang ketujuh adalah ketercapaian tujuan dari diskusi tersebut. Nah, terus yang selanjutnya adalah merancang suatu diskusi dan jalankan diskusi tersebut dengan 3 kelompok yang berbeda besarnya. Misalkan kelompok 1 itu 3 orang, kelompok 2 5 orang, dan kelompok 3 7 orang. Terus kita rasakan perbedaan peran Anda gitu loh dalam berbagai kelompok yang berbeda tersebut. Kita bisa menilai dari situ gitu loh. Yang selanjutnya adalah merancang serentetan diskusi dan lakukanlah dengan kelompok yang sama. Nah, nilai ini setiap diskusi kita harus menilai setiap diskusi bersama dan coba mempelajari kemajuan Anda dalam setiap diskusi gitu loh. Gunakan hasil penelitian tersebut untuk menyempurnakan penampilan Anda dalam membimbing diskusi berikutnya. Baik, saya rasa itu saja presentasi saya tentang keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil. Jadi kesimpulannya adalah keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil merupakan salah satu dari sekian banyak keterampilan yang harus dikuasai oleh seorang guru. Keterampilan ini dapat membiasakan kita untuk mengatur kelas dan terbiasa menghadapi bermacam-macam siswa dengan sifat yang berbeda-beda. Keterampilan ini juga dapat meningkatkan skill mengajar kita agar kelas menjadi lebih interaktif dan lebih seru. Oke, sekian dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.